Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa lagi dengan saya Dadang Muhyiddin. Pada hari ini akan ikut berbagi menyampaikan materi untuk persiapan menghadapi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saat ini saya akan membahas tentang yaitu soal tes bakat skolastik ya. Tapi pada bagian yang pertama ini saya akan fokus dengan soal tes verbal bahasa ya. Silakan para sahabat simak video pembelajaran ini sampai tuntas. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Semoga bermanfaat. Perlu diketahui bahwa pada tes bakat skolastik itu di dalamnya terdiri dari tes verbal bahasa, kemudian yang kedua itu tes numerik angka berkaitan dengan angka ya, kemudian tes logika, dan yang terakhir itu adalah tes spasial gambar. Tes verbal itu di dalamnya terdiri dari tes sinonim persamaan kata, dan yang kedua tes antonim lawan kata, yang ketiga tes padanan hubungan kata, dan yang keempat itu tes pengelompokan kata. Nah, sedikit informasi bahwa tes bakat skolastik penalaran di sini kita lihat jumlah soalnya ada 40 soal, kemudian waktunya 60 menit dengan bobot 60% ya, dibandingkan dengan soal-soal yang lain yang bobotnya hanya 40%. Baik para sahabat, kita masuk pada bagian pertama berkaitan dengan tes verbal bahasa, yaitu tes sinonim persamaan kata. Nah, sebuah soal di sini kata pengenalan, kemudian ini jawabannya, pilihan jawabannya. Kita bahas satu persatu. Pembahasan. Untuk klasifikasi itu sinonimnya kategorisasi. Kemudian inspirasi sinonimnya gagasan. Kemudian identifikasi sinonimnya pengenalan. Akurasi sinonimnya kecermatan. Kemudian patronasi sinonimnya adalah bantuan. Jadi di sini soalnya tadi pengenalan ya, berarti di sini pengenalan sinonimnya identifikasi. Jadi jawabannya ada pilihan C ya, seperti itu. Berikutnya soal sinonim berikutnya diseminasi. Sinonimnya di pilihan jawabannya perbedaan, persebaran, bahaya, karangan, catatan. Kita bahas ya. Perbedaan itu sinonimnya variasi. Persebaran sinonimnya diseminasi. Bahaya sinonimnya emergensi. Skripsi atau tesis, karangan itu sinonimnya adalah disertasi. Kemudian catatan sinonimnya disposisi. Tadi soalnya adalah diseminasi, sinonimnya berarti di sini adalah persebaran. Berarti jadi jawabannya adalah B. Demikian ya para sahabat. Berikutnya soal sinonim berikutnya eksploitasi. Sinonimnya sini pilihan jawabannya penimbunan, perubahan, penggelapan, persengketaan, dan pemanfaatan. Kita bahas ya. Penimbunan itu sinonimnya kongesti. Perubahan itu sinonimnya modifikasi. Penggelapan sinonimnya manipulasi. Persengketaan sinonimnya konkurensi. Kemudian pemanfaatan sinonimnya eksploitasi. Ini soalnya eksploitasi berarti sinonimnya adalah pemanfaatan. Jadi jawabannya E. Ya. Berikutnya kita masuk pada soal sinonim berikutnya gramatika. Sinonimnya kita lihat pilihan jawabannya di sini. Kita bahas. Suku kata itu sinonimnya silabel. Huruf itu sinonimnya aksara. Aksen itu sinonimnya dialek. Kemudian daftar pertanyaan itu sinonimnya angket. Nah, tata bahasa sinonimnya gramatika. Dalam soal gramatika berarti sinonimnya adalah tata bahasa. Jadi jawabannya adalah E ya.
Baik, para sahabat, kita masuk pada soal sinonim yang kelima, insidental. Di sini pilihan jawabannya perhentian, mendasar, akhir, sewaktu-waktu, tingkatan. Kita bahas. Perhentian itu sinonimnya halte. Mendasar itu sinonimnya fundamental. Akhir sinonimnya final. Sewaktu-waktu sinonimnya insidental. Tingkatan sinonimnya gradasi. Jadi di soal tadi insidental berarti jawabannya adalah sewaktu-waktu ya. Jadi jawabannya ada pada pilihan D. Sewaktu-waktu adalah sinonim dari insidental. Baik, sekarang kita masuk pada tes antonim lawan kata ya. Di soalnya bineka, dan ini pilihan jawabannya. Bineka berarti suatu keadaan yang beraneka ragam, yang jumlahnya lebih dari satu. Lawan katanya apa ya? Di sini ada panca 5, catrulan 4 bulan, berarti windu 8 tahun, tunggal 1, populasi sekelompok makhluk hidup yang sejenis. Jadi pembahasan di sini bineka itu lawan katanya tunggal ya. Jadi ada pada pilihan jawabannya D ya. Tunggal, jadi bineka lawan katanya tunggal. Kemudian identik itu sama atau mirip. Nah, identik sama atau mirip ya. Pilihan jawabannya di sini ada berbeda, sama, bebas, terbatas, dan pelik. Berarti di sini lawan dari identik ya. Awas ini untuk soal antonim itu jangan lupa, bukan menyelesaikan soal sinonim, tapi lawannya ya. Di lawan dari identik pembahasannya identik lawan katanya berbeda. Ada pada pilihan jawaban A ya. Ini jadi identik lawan katanya berbeda. Kemudian denotasi. Denotasi itu berarti makna kata yang sebenarnya. Makna kata yang sebenarnya. Demokrasi. Di sini konotasi, komedi, sirkulasi, imitasi. Nah, di pembahasan untuk denotasi itu makna yang sebenarnya lawan katanya adalah konotasi. Konotasi itu makna tambahan, bukan yang sebenarnya. Jadi jawabannya ada pada pilihan B. Kemudian skeptis. Skeptis itu ragu-ragu ya, tidak yakin, tidak percaya diri. Sini pilihan jawabannya sombong, mujur, yakin, bertentangan, benci. Jadi kalau skeptis, ragu-ragu, berarti lawan katanya. Skeptis lawan katanya adalah yakin ya. Lawan dari ragu-ragu ya mantap atau yakin. Jadi jawabannya adalah pada pilihan C ya. Kemudian tersembunyi. Di sini ada pilihan jawaban vertikal, vakum. Vertikal itu tegak lurus, vakum kosong, volume isi, valid itu sah atau legal. Visible itu terbuka. Nah, pembahasan di sini berarti tersembunyi lawan katanya adalah visible. Sebab visible itu artinya terbuka, lawan dari tersembunyi. Jadi jawabannya ada pilihan E ya. Baik, sekarang kita masuk pada tes padanan hubungan kata ya. Ada sebuah soal pelangi di sini, kemudian biang lala. Pilihan jawabannya kita lihat di sini. Kira-kira ada hubungan kata apa di sini antara pelangi dengan biang lala? Jadi kalau kita lihat di sini pelangi itu sinonimnya kan biang lala. Berarti di sini ada hubungan kata sinonim ya. Pelangi sinonimnya biang lala. Kita lihat jawaban A, kurus. Apakah sinonimnya gemuk? Bukan ya. Gelap sinonimnya terang? Bukan. Banteng sinonimnya kerbau? Bukan. Masinis sinonimnya nakoda? Juga bukan. Kalau alpa sinonimnya lengah? Nah iya ini. Jadi kesimpulannya di sini kalau pelangi sinonimnya biang lala, kalau alpa sinonimnya adalah lengah. Jadi jawabannya adalah ada pada pilihan E ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya tes padanan hubungan kata, masih yang kedua.
Di sini ada soal ucapan, kemudian tindakan. Ini pilihan jawabannya. Kalau kita lihat di sini ada hubungan kata apa antara ucapan dengan tindakan. Di sini berarti kalau kita buat kalimat ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Ya, ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Coba kita pilih jawabannya. Maling harus dibuktikan dengan penjara. Ini tidak benar. Materi harus dibuktikan dengan soal. Harta harus dibuktikan dengan kendaraan. Janji harus dibuktikan dengan bakti. Nah, ini ada hubungannya dengan, ada padanan hubungan kata dengan soalnya itu sama ya. Bunga harus dibuktikan dengan mawar. Jadi simpulannya ucapan harus dibuktikan dengan tindakan. Nah, yang sesuai dengan soal padanan katanya adalah janji harus dibuktikan dengan bakti. Jadi jawabannya ada pilihan D ya. Kemudian tes padanan hubungan kata berikutnya di sini macan, kemudian belang di sini. Ini pilihan jawabannya. Kalau kita hubungkan, ada hubungan apa di sini? Macan mati meninggalkan belang. Nah, ini hubungannya seperti itu ya. Bangun meninggalkan tidur. Posisi mati meninggalkan tempat. Nah, tidak sama ya, tidak sama dengan soal. Virus mati meninggalkan bakteri. Gajah mati meninggalkan gading. Nah, ini D ini sesuai dengan padanan kata pada soal ya. Dan yang E juga tidak sama dengan padanan kata soalnya. Jadi kesimpulannya macan mati meninggalkan belang. Nah, yang sesuai itu padanan katanya gajah mati meninggalkan gading. Jadi jawabannya ada pada pilihan D ya. Berikutnya tes padanan hubungan kata berikutnya di sini dosen universitas. Ini pilihan jawabannya. Kalau kita buat sebuah kalimat dosen bekerja di universitas atau dosen berada di universitas tempat kerjanya. Di sini pohon tempat kerjanya ranting, ini tidak sama ya. Tidak benar. Ini murid tempat kerjanya PR. Dokter itu tempat kerjanya pasien. Ada juga dokter mengobati pasien ya. Sekretaris tempat kerjanya komputer. Ini sekretaris, kalau ini alat kerjanya paling kayak. Bunga atau ini dosen berada di universitas atau bunga biasanya berada di taman. Ini ada hubungannya antara padanan kata soal dengan ini ya. Berarti kesimpulannya dosen ada di universitas, bunga ada di taman. Ini ada hubungannya ya. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini ya. Kemudian tes padanan hubungan kata berikutnya. Burung terbang udara. Di sini ada 3 kata. Ini ada pilihan jawabannya. Kalau kita hubungkan burung terbang di udara. Nah, di sini burung terbang di udara. Nah, kita coba jawaban A ini sepadan nggak? Padanannya sama nggak dengan soal? Rokok, tembakau di asap, kuas cat di tembok, ikan berenang di air. Nah, ini kalau ini ada hubungannya ya. Di sini binatang yaitu burung terbang di udara, di sini ikan berenang di air. Berarti D dengan E-nya tidak sama dengan soal padanannya ya. Jadi pembahasannya burung terbang di udara, padanan kata yang sama yaitu ikan berenang di air. Jadi jawabannya ada pada pilihan C ya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat di tes verbal bahasa yaitu tes pengelompokan kata. Ada sebuah soal, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah, sini ada A, meja, lemari, buku, tulis, pensil. Pembahasan kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ada meja, lemari, buku, sepertinya semuanya kata benda ini ya. Cuman kita lihat di sini tulis apakah merupakan kata benda? Nah, di sini kalau kita bahas berarti kelompok kata tersebut termasuk kelompok kata benda.
Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah tulis. Ini nih, tidak termasuk ya. Karena tulis termasuk kata kerja, sedangkan yang lainnya itu kata benda. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, D, tes pengelompokan kata. Sekarang tes pengelompokan kata yang berikutnya. Sini kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah, di sini ada A, kami, B, Anda, saya, kita, aku. Ini pembahasan. Kita lihat di sini berkaitan dengan kata ganti ya. Ada kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat, kita bahas di sini. Konsep pengelompokan berdasarkan jenis kata ganti orang. Sini kan kata ganti orang ya. Kata ganti orang dibedakan menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama seperti saya, kami, dan kita. Aku juga termasuk kata ganti orang pertama ya. Kata ganti orang kedua kamu dan kalian atau Anda, itu kata ganti orang kedua. Serta kata ganti orang ketiga dia dan mereka. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah Anda. Ini Anda ini karena termasuk kata ganti orang kedua Anda itu. Sedangkan kami, saya, kita, dan aku ini kami, saya, kita, dan aku termasuk kata ganti orang pertama. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Berikutnya tes pengelompokan kata berikutnya, kata-kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Kucing, kelinci, kuda, kambing, ayam. Nah, di situ kita lihat, coba kita perhatikan. Ini semuanya binatang, tapi di sini ada pengelompokan. Ada salah satu binatang yang tidak sama dengan kelompok yang lainnya. Bahasanya di sini kelompok kata tersebut termasuk kelompok hewan berkaki 4. Kucing, kelinci, kuda, kambing kan berkaki 4. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah ayam. Ini ayam karena ayam termasuk hewan berkaki 2. Jadi jawabannya adalah pilihan E ya. Berikutnya tes pengelompokan kata berikutnya. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah, sini ada dokter, supir, guru, sekolah, pilot. Nah ini berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan kalau begitu. Berarti ada salah satu yang bukan jenis pekerjaan yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Pembahasan di sini. Kelompok kata tersebut termasuk kelompok jenis pekerjaan. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah sekolah. Sekolah itu kan bukan jenis pekerjaan, tapi tempat kerja. Jadi jawabannya ada pada pilihan D ya. Berikutnya tes pengelompokan kata berikutnya. Kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah bayam, brokoli, jambu biji, wortel, ubi jalar. Nah, kita lihat ini ada bayam, brokoli, jambu biji, wortel, ubi jalar. Kira-kira apa ini ya kita kelompokannya? Pembahasan. Kelompok kata tersebut termasuk kelompok makanan yang mengandung vitamin A. Ini banyak mengandung vitamin A ya. Nah, berarti di sini kita berarti mencari makanan yang tidak mengandung vitamin A. Ada kandungan vitamin yang lain. Kalau bayam, vitamin A, brokoli, vitamin A. Kalau jambu biji, nah kalau jambu biji itu dominan vitamin C ya. Wortel vitamin A, ubi jalar vitamin A. Jadi kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah jambu biji karena jambu biji termasuk makanan yang mengandung vitamin C. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Demikian para sahabat yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penjelasan tentang tes bakat skolastik ya, 20 soal. Kita fokus di tes verbal bahasa ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi para sahabat yang sebentar lagi akan mengikuti seleksi P3K ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2021 ini. Saya ikut mendoakan mudah-mudahan sukses dan berhasil ya. Dan saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.